Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali kita boleh terus menjadi orang-orang yang setia untuk berdoa ya. Nah, Bapak Ibu, topik tema kita pagi hari ini yang kita mau renungkan adalah syarat doa yang dijawab oleh Tuhan. Syarat doa yang dijawab oleh Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, sering kali kita eh, melihat misalnya di media sosial kira-kira apa menjadi syarat untuk doa dijawab oleh Tuhan. Ya, khususnya kalau saudara-saudara kita yang latar belakang lain selalu membuat ini loh syaratnya supaya doanya dijawab. Gitu ya. Dan kita juga seringkali mungkin bertanya-tanya mengapa ada doa yang dijawab oleh Tuhan tetapi ada juga doa yang tidak dijawab. Nah, ada beberapa petunjuk dalam Alkitab yang menyatakan memang ada syarat doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, nah saya coba kumpulkan. Nah, ada paling tidak 5 syarat yang perlu kita ketahui agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, 5 hal. Ya. Nah, yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, ini kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Nah, firman Tuhan ini juga sesuai dengan kalau di Yakobus itu doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kalau itu yang terjadi, maka firman Tuhan ini berkata, ya, maka kamu apa saja yang kamu minta, ya Tuhan akan berikan gitu ya. Dan kamu akan menerimanya. Apa saja yang kita minta, maka kita pasti menerimanya. Ya. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Ya. Sama seperti tadi saya katakan di Yakobus, doa orang benar besar kuasanya ya. Nah, yang kedua adalah harus penuh keyakinan. Dia harus yakin, harus penuh kepercayaan. Nah, kita bisa lihat itu di Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dibutuhkan keyakinan ketika kita berdoa. Dibutuhkan iman ketika kita berdoa. Tadi ayat yang di Yakobus juga berkata begitu ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Atau perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang lalim itu. Ya, sebenarnya kalau di sana Yesus mengatakan supaya kita tidak jemu-jemu ya berdoa. Kata jemu-jemu sebenarnya katanya kalau kita lihat penafsiran dari penafsiran di dalam Alkitab beberapa versi gitu ya. Nah, karena ada kata dipakai di ayat yang terakhir, kalau Tuhan datang, apakah ia menemui iman di bumi? Kan gitu di cerita itu ya. Nah, ternyata orang yang tidak jemu-jemu itu adalah orang yang karena yakin. Jadi dia karena yakin, dia terus saja
meminta. Janda ini karena keyakinannya, dia terus datang kepada raja yang lalim itu, hakim yang lalim itu, sehingga akhirnya dia mengabulkannya. Sebenarnya bukan karena dia katakan tidak jemu-jemu itu bukan lawan dari jenuh, bosan, bukan. Tetapi karena dia tidak punya iman. Jangan sampai tidak punya iman. Nah, banyak orang memang karena tidak punya iman, dia langsung berhenti berdoanya. Tetapi karena dia punya iman, makanya dia terus saja menerobos sampai akhirnya berhasil. Nah, kalau kita lihat semua ya contoh-contoh yang punya iman itu karena dia terobos kemustahilannya dia lawan. Ya, janda ini sebenarnya dibuat contohnya janda kepada hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan itu menunjukkan kemustahilan. Rasanya tidak bisa dia bisa akan berhasil, tetapi karena keyakinannya ia berhasil. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus sesuai kehendak Tuhan. Harus sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi, harus sesuai kehendak Tuhan. Ya, supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Ya. Nah, banyak orang salah gitu berdoa ya. Berdoa adalah ya meminta kehendak kita. Sebenarnya berdoa katanya adalah meminta sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tidak semua kehendak kita itu sesuai kehendak Allah. Dan Tuhan tidak mau sebenarnya ya melakukan sesuatu kepada kita yang di luar kehendaknya. Ya, seperti orang tua yang sayang pada anaknya, pastilah dia melakukan segala sesuatu yang sesuai kehendak orang tua itu, ya, karena kalau dia mengiyakan semua kehendak anaknya, nah, tidak sesuai kehendak orang tuanya, nah itu bisa bahaya. Jadi Allah memberikan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan. Itu sebabnya di nomor 1 tadi, kita harus tinggal, firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Nah, yang keempat adalah, ya ini yang tidak harus dilakukan, yaitu apa? Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, mari kita lihat ini di mana di Yakobus 4 ayat 3. Ya, bukan untuk hawa nafsu. Jadi motivasinya hanya memuaskan hawa nafsu diri sendiri, ya. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi motivasinya bukan karena untuk diri sendiri. Ya. Adalah kehendak Tuhan bahwa ya kita diurapi oleh Tuhan untuk melayani. Kita diberkati oleh Tuhan. Kita selamat. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, nah itu untuk hawa nafsu kita sendiri, saya diurapi supaya orang melihat saya bagus, gitu misalnya ya. Saya diberkati supaya orang-orang menghormati saya, gitu. Enggak. Tetapi harus motivasinya benar. Ya, saya diurapi oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya diberkati oleh Tuhan supaya saya bisa memberkati orang lain. Nah, selalu arahnya bukan untuk diri sendiri.
bukan untuk kemuliaan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang keempat. Syaratnya adalah bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan yang kelima adalah tidak ada niat jahat. Ya. Nah, ini tidak ada niat jahat. Ya. Kita lihat ini di Mazmur 66 ayat 188. Satu, saya nggak yakin berapa nih. Mazmur 66 ayat 118 atau 188 ini ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, tentu ini sama juga dengan, sebenarnya setara dengan ya sesuai kehendaknya atau tidak gitu. Kalau kita niat jahat kita, ya pasti tidak sesuai kehendaknya ya. Nah, tapi ini berhubungan dengan motivasinya. Ya, dia ada niat jahat. Ya. Ada rasa iri. Nah, kalau pengkhotbah itu berkata, banyak orang dimotivasi oleh rasa iri. Ya, dia melihat orang lain berhasil, lalu dia berdoa, ya ingin berhasil. Dia tidak terima orang lain lebih berhasil dari dirinya, lalu dia pengen sekali berhasil. Tentu itu jadi niat jahat. Ya, apalagi kalau ya, apalagi kalau niat jahat, misalnya Tuhan celakakan dia, habis saya begini dibuat begini gitu. Nah itu jadi niat jahat ya. Kita berdoa supaya orang lain celaka, kita berdoa supaya kita orang lain itu eh, apa ya kena murka Tuhan misalnya ya. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita malah kita harus mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang berbuat jahat. Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa buat mereka. Nah, terima kasih Pak Mora, tadi berarti adalah Mazmur 66 ayat 18 ya. Saya catat di sini kok jadi 188. Nah, saya bilang saya ragu tadi ya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, jadi ada 5 syarat ya agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama adalah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya, kita harus terus menjadi orang benar. Ya, karena Kristus tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita ya. Yang kedua adalah kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan yakin, dengan penuh kepercayaan. Dan yang ketiga adalah kita harus meminta sesuai kehendaknya. Yang keempat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang kelima, tidak ada niat jahat. Mari biar kita semua menjadi orang-orang yang mengerjakan syarat ini ketika kita berdoa, maka sesuai firman Tuhan, kalau ini kita lakukan, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan menerima apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.